Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan gastroesophageal reflux disease atau yang lebih dikenal dengan GERD. Pengertian GERD itu sendiri adalah suatu gangguan di mana isi lambung ini mengalami refleks secara berulang ke dalam esofagus yang menyebabkan terjadinya gejala dan atau komplikasi yang mengganggu. Etiologinya itu sendiri itu adalah karena kelemahan lower esophageal sphincter atau LES dengan kekuatan tonus 3 mg dan faktor risikonya itu karena perokok dan overweight. Patogenesisnya sendiri karena ketidakseimbangan antara faktor defensif esofagus dan faktor ofensif. Faktor ofensif itu seperti asam lambung yang meningkat, daya rusak terkuat, dan pepsin, garam empedu, dan enzim pankreas. Faktor defensifnya itu sendiri itu karena pemisahan T-reflux dan bersihan asam dari luman esofagus dan ketahanan epitel esofagus. Esofagitis terjadi apabila kontak yang cukup lama antara refluksat dengan mukosa esofagus dan terjadinya penurunan resistensi jaringan mukosa esofagus dan terjadinya gangguan sensitivitas terhadap rangsangan isi lambung. Kita bisa dapat mendiagnosis penyakit GERD itu sendiri dengan karakteristik anamnesis yang sangat familiar, yaitu adanya heartburn dan regurgitas setelah makan. Di anamnesis kita dapat mendapatkan pahit yang di lidah, ada disfagia, odinofagia, dan rasa tidak enak di epigastrium. Kemudian dia digunakan juga untuk mendiagnosis penyakit GERD ini dengan melihat respon terapi, dan terapi yang dikembangkan berdasarkan data-data klinis dan informasi studi-studi klinis yang berkualitas dan dari wawancara kualitatif terhadap pasien. Dan kemungkinan menderita GERD dengan skor lebih dari 8. Jadi GERD ini mempunyai scoringnya itu dengan mendapatkan nilai lebih dari 8, maka dapat ditegakkan diagnosisnya dengan penyakit GERD ini sendiri. Dan sensitivitas 65% dan spesifisitas 71%. Nah, jadi ini sumbernya dari Perkumpulan Gastroenterologi di Indonesia. Kemudian di pemeriksaan lanjutan, seperti yang tadi, penyakit GERD ini sendiri mempunyai pemeriksaan lanjutan. Yang pertama yaitu tes PPI, endoskopi dengan pH meter 24 jam. Kemudian tes PPI-nya sendiri itu PPI dengan dosis ganda 1-2 minggu itu dan tanpa didahului pemeriksaan endoskopi. Kemudian jika gejalanya itu hilang dengan PPI dan muncul kembali, dan jika PPI dihentikan, maka kita dapat mendiagnosisnya dengan GERD. Kemudian sensitivitasnya itu 80% dan spesifisitasnya itu 70% untuk menegakkan diagnosis GERD ini sendiri. Di penata-laksanaan, kita memberikan terapi-terapi. Yang pertama itu terapi non-farmakologi dengan terapi farmakologi sendiri. Kemudian terapi non-farmakologinya itu seperti modifikasi gaya hidup, atur berat badan ideal, karena seperti yang kita ketahui sendiri tadi bahwa penyakit GERD ini etiologinya itu karena overweight. Jadi pengatur berat badan itu sangat diperlukan. Kemudian tinggikan kepala dengan kurang lebih 15-20 cm saat tidur, kemudian menghentikan merokok dan alkohol, dan hindari makanan minuman yang merangsang asam lambung seperti soda, makanan yang pedas, dan kemudian makan jangan terlalu kenyang dan makan paling lambat 3 jam sebelum tidur. Ini juga sumbernya dari Perkumpulan Gastroenterologi Indonesia. Kemudian di terapi farmakologinya sendiri, pemilihan obatnya yaitu dengan pemilihan obat PPI dengan dosis 1 kali per hari 2-4 minggu jika bila gejala GERD ini masih ada. Kemudian dosisnya 2 kali per hari 4-8 minggu. Dosis PPI sendiri untuk pengobatan GERD itu dengan jenis PPI dosis tunggal dan dosis ganda, yaitu dengan omeprazol 1 kali 20, pantoprazol dengan 1 kali 40, kemudian lansoprazol dengan dosis 1 kali 30, dan esomeprazol dengan dosis 1 kali 40.
Baik, itu tadi penjelasan saya mengenai gastroesophageal reflux disease. Terima kasih.